Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita ketemu lagi melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Beberapa waktu lalu aku dikirimi video ya dari salah seorang sahabat, yang video itu intinya ada seseorang Kristen yang dia memilih Kristen setelah melakukan komparasi Islam, Buddha, lupa lagi aku agama apa yang dia komparasi. Akhirnya dia memilih untuk menjadi Kristen. Sebentar, minum dulu, agak kurang sehat ini, baru kehujanan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kopinya bisa menghilangkan flu. Oke, aku lanjut. Akhirnya dia memilih Kristen ya, dengan alasan bahwa dalam Kristen itu keselamatan itu menjadi sebuah kepastian. Jadi dia merasa pasti masuk surga, begitulah ya, sebagaimana yang biasa kita temukan dari pernyataan-pernyataan teman-teman Kristen kita. Sedangkan di Islam itu masih insya Allah katanya. Jadi bukan sebuah kepastian tentang keselamatan. Video itu diedit dalam dua bahasa ya, jadi di mix gitu antara bahasa Inggris, itu yang dilakukan oleh seseorang Kristen yang sepertinya kalau kita melihat postur tubuhnya itu orang dari India mungkin ya. Lalu digabung dengan pernyataan dari seorang wanita dari Indonesia sedang khutbah begitu, mengatakan bahwa di dalam Islam masih insya Allah gitu. Tentunya tentang adakah keselamatan dalam Islam itu sudah aku jawab, dan silahkan dilihat di videonya ya, sudah diunggah beberapa waktu yang lalu. Cuman perlu aku sampaikan di sini antara orang yang beragama dan agama itu sendiri harus dibedakan ya, harus dibedakan antara orang yang beragama dengan agama itu sendiri. Karena apa? Tidak ada satupun agama itu yang tidak menjanjikan keselamatan. Adanya seorang itu beragama tertentu sesuai pilihannya itu karena dia punya sebuah penerimaan bahwa agama itu pasti akan menyelamatkannya, gitu loh ya. Jadi kan nggak mungkin lah si A beragama B lalu dia tidak percaya bahwa agama B itu akan menyelamatkan dia. Nggak mungkin gitu. Pasti setiap agama itu diyakini atau diterima sebagai pemeluknya, sebagai jalan yang akan menyelamatkan dia di eskatologi kelak ya. Karena ujung-ujungnya setelah nanti semua berakhir kehidupan di dunia ini kan habitat kehidupan hanya dua, surga atau neraka. Tentunya semua ingin mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Itu sederhana, pemikiran sederhana sekali seperti itu ya. Maka macam-macam agama itu menawarkan keselamatan, itu hal yang ya lumrah dan harusnya begitu. Mana ada agama kamu memeluk agama ini nanti kamu supaya celaka masuk neraka, kan ya enggak mungkin lah ya, enggak mungkin. Nah, itu agamanya. Nah, sekarang kita membicarakan agamanya seperti yang aku jelaskan tadi, pasti semua agama itu memberikan garansi keselamatan kalau kita berbicara agamanya. Nah, sekarang kita berbicara agamanya atau berbicara konteks manusianya yang beragama itu ya. Itu beda lagi. Ya, beda lagi. Kalau ada orang yang beragama, apapun agamanya, lalu dia mengatakan bahwa dia pasti masuk surga,
itu hanya nalar goblok aja yang bisa menerima. Itu sebuah kesombongan. Kok dia tahu dia pasti masuk surga? Apakah terserah apapun agamanya, terserah siapapun yang dia sembah, apakah yang dia sembah itu sudah dipastikan menerima semua amalan-amalan yang dia lakukan? Tidak. Jadi tidak serta-merta seperti itu, ya. Nah, setelah video itu, aku dapat lagi kiriman video tentang proses penyaliban, ya. Sebetulnya video-video itu bisa saja aku sertakan dalam videoku kali ini, ya. Cuman kan bagiku itu terlalu yang tidak harus aku lakukan. Di samping aku tidak suka seperti itu, mengambil video orang, ya. Yang pertama, yang kedua, khawatir aja sih, takut dapat peringatan dari YouTube, ya. Kalau kita menyunting video orang dan mengambilnya menjadi menu dalam video-video kita, ya. Jadi itu alasannya. Tapi yang paling utama, aku tidak terlalu suka mengambil video-video orang untuk dimasukkan dalam videoku, ya. Ya seperti kok seperti kurang pede gitu loh. Kenapa harus menyunting video orang, kan gitu. Oke. Bicara tentang salib itu banyak pernak-perniknya, ya. Mungkin kalau kita bikin sebuah tajuk kajian yang itu perspektifnya salib, itu bisa menjadi berseri-seri, ya. Karena banyak yang harus didiskusikan tentang salib itu sendiri. Kemudian keyakinan teman-teman Kristen tentang sebuah keselamatan itu sebetulnya bertitik tolak pada proses penyaliban Yesus itu. Itulah yang biasa disebut sebagai soteriologi salib, ya. Itu disebutnya sebagai soteriologi salib. Jadi soteriologi itu apa, ya? Sebuah ajaran keselamatan yang berpusat pada salib. Gitulah gampangannya, ya. Nanti kalau kurang pas, ya kita cari lagi nanti terjemahan yang pas apa, ya, tentang soteriologi salib itu. Karena itu judul kajian kita kali ini, dan ini belum sampai ke hal-hal yang rumit, ya, yang detail, yang kita harus mengkonfir, ya, baik itu konfirmasi ataupun bisa juga sampai ke hal-hal yang verifikasi juga tentang ayat-ayat. Enggak, ya, ini masih kita dalam kerangka mencari logika dasar berpikirnya itu bagaimana, gitu, ya. Makanya tajuk kita kali ini adalah mencari di mana letak mencari, ya, di mana letak, masih nulis ini, ya, mencari di mana letak nalarnya soteriologi salib. Soteriologi salib, ya. Jadi kita mencoba mencari di mana sih letak nalarnya soteriologi salib itu, di mana, gitu loh. Karena soteriologi salib inilah yang menjadi dasar mereka. Mereka sudah ditebus, sudah dijamin lewat proses penyaliban Yesus, kan seperti itu. Ya, sekarang kita jangan keburu masuk ke sana lah. Kita lihat dulu, mencari di mana letak soteriologi salib. Kita lihat dulu soteriologi salibnya. Apakah itu benar-benar sesuatu yang cespleng, gitu, ya, yang bisa menyelesaikan segala urusan-urusan dosa sehingga teman-teman Kristen itu berani mengatakan bahwa aku pasti masuk surga, gitu, ya. Sekarang kita mulai diskusikan, dan aku baca pelan-pelan karena ini juga aku
tuliskan ya. Seperti ini. Tentang Yesus itu manusia atau Tuhan dalam internal Kristen menjadi ya sebuah dualisme yang tak terhindarkan ya. Jadi dualisme ya. Itu ada dalam gerbong pemikiran yang pastilah keduanya tidak bisa benar kedua-duanya. Kalau satu benar ya satu salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Dua-duanya salah juga itu lebih mungkin daripada dua-duanya benar ya. Perhatikan ya kalimatku ya. Dua yang diametral itu tidak mungkin dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar itu harus ada penjelasan yang mampu memberikan meeting point dari dualisme itu. Ya. Ini logika berpikirnya begitu. Berikutnya dua-duanya salah. Nah, itu lebih memungkinkan. Lebih memungkinkan lagi satunya benar, satunya salah. Jadi probabilistik statistikalnya begitu. Kalau kita belajar teori-teori statistik begitu ya. Dua pernyataan ya yang itu diametral berbeda. Itu tidak mungkin dua-duanya benar. Ya. Nggak mungkin. Jadi gerbong tentang siapa Yesus itu dalam kekristenan melahirkan dua gerbong yang berbeda, antara Yesus itu manusia ataupun Yesus itu Allah. Ketika Yesus itu Allah, itu pun gerbongnya pecah lagi. Ada yang Tritunggal, ada yang oneness ya. Jadi ya begitulah ya. Anda bisa bayangkan bagaimana sebuah agama yang sudah berusia berapa? 20 abad ya. Konsep tentang teosnya hingga saat ini belum selesai dan kita tidak tahu kapan itu akan selesai. Itu biar diselesaikan oleh teman-teman Kristen secara internal saja lah ya. Tapi sepertinya itu tidak akan pernah selesai sampai kiamat. Karena apa? Setiap gagasan itu menjadi gerbong yang di dalamnya banyak pengikut-pengikutnya ya. Kecuali di antara teman-teman Kristen itu ada yang mau duduk bareng ya, dikaji Alkitab itu secara bareng-bareng, baik yang mengatakan Yesus itu manusia maupun Yesus itu Allah, dan tunduk terhadap kata Alkitab. Nah, di sana baru bisa ketemu nanti ya. Meskipun nanti pasti perang tafsir itu pasti ya, tidak bisa dihindarkan. Tentang bagaimana pernyataan dua yang disampaikan secara diametral itu sebetulnya mungkin saja bisa diselesaikan, mungkin, bukan tidak mungkin ya. Tapi harus ada logika-logika nalar yang bisa mempertemukan keduanya. Contohnya begini, aku ambil contoh paling gampang itu hadis adalah ya, hadis. Hadis dari Ibunda Aisyah ya, Kanjeng Nabi itu kalau pipis itu jongkok. Ya. Kalau pipis itu jongkok. Sedangkan hadis dari sahabat, aku lupa itu namanya ya. Kanjeng Nabi itu kalau pipis berdiri. Berdiri. Ya. Maka ketika dua hadis ini kita temukan ya, kita adu lah gitu. Jawabannya Kanjeng Nabi itu kalau pipis mana yang benar, jongkok atau berdiri? Ya, karena dua hadis itu yang sama-sama sahih. Yang satu dari seorang istri tercinta, yang satu dari seorang sahabat karib yang juga sama-sama tercinta. Satu tercinta sebagai sahabat, satu tercinta sebagai istri. Jadi tidak mungkin dua-duanya meriwayatkan sebuah periwayatan yang itu tidak benar, kan begitu. Masalahnya ketika semua harus diterima sebagai kebenaran, itu logika nalarnya bagaimana? Disinilah digunakan ilmu mustalah hadis ya. Maka kita harus tahu lokusnya, lokus deliktinya ya. Berikut juga tempus deliktinya. Kalau kalian terlalu sulit memahami istilah-istilah hukum tentang tempus delikti dan lokus delikti, aku coba gunakan istilah fisika saja ya, ruang dan waktunya gitu.
ternyata ruang dan waktunya berbeda, maka akan memberikan dua pelaporan yang berbeda tentang satu peristiwa yang sama. Peristiwanya sama, apa? Yaitu pipis. Tapi kenapa sahabat mengatakan berdiri sementara Ibunda Aisyah mengatakan jongkok? Kedua periwayat ini meriwayatkan secara berbeda karena ruang dan waktunya sebuah peristiwa pipis itu juga berbeda. Gitu loh ya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad dinyatakan dalam riwayatnya oleh sahabat pipis berdiri, itu ketika dalam perjalanan. Ya. Jadi di dalam perjalanan terus dikasih ya sekedar tirai gitu ya. Kalau dulu kan nggak seperti sekarang ada toilet umum ya. Di padang pasir atau gimana gitu ya. Sekedar tertutup tirai supaya tidak tampak, baru Kanjeng Nabi pipis. Jadi bisa dikatakan dalam suasana darurat. Sementara Ibunda Aisyah mengatakan Kanjeng Nabi kalau pipis itu jongkok, dodok kalau kata orang Jawa, itu ketika Kanjeng Nabi di rumah. Kalau di rumah kan ya namanya di rumah tentu lebih safe, lebih aman daripada di perjalanan yang itu di luar ya. Jadi Kanjeng Nabi kalau di rumah itu dodok atau jongkok bila pipis ya. Dari sini maka kita bisa menerima kedua informasi itu yang meriwayatkan sebuah peristiwa yang sama yaitu pipis, tetapi informasinya berbeda karena ruang dan waktunya juga berbeda, maka dua-duanya kita terima sebagai kebenaran. Nah, begitu cara merukunkannya ya. Nah sekarang tentang Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai Allah, ini bisa nggak sama-sama dirukunkan? Kalau bisa silahkan. Aku sudah berusaha mencari sebuah meeting point di antara kedua gerbong ini ya. Itu tidak bisa diketemukan ya. Nggak bisa sama-sama diterima Yesus itu Allah sekaligus Yesus itu manusia. Nggak bisa, logika nalar itu sulit. Maka dari itulah akhirnya Apoliniaris mengeluarkan lagi dogma yang disebut duinatur. Dan itu sangat-sangat sangat-sangat ya, kalau orang punya nalar-nalar yang standar saja, nggak usah harus yang tinggi-tinggi, nggak mungkin menerima itu dogma ya. Jadi seolah-olah Allah itu oleh Apoliniaris itu menjadi Allah yang AC/DC. Kapan mau kita pakai arus AC ya kita mainkan saklar AC, kita mau DC kita mainkan saklar DC gitu ya. Jadi bukan kita yang diatur Allah, menjadi kita yang mengatur Allah. Dia mau kita alahkan atau mau kita manusiakan tergantung konteks yang mau diinginkan. Kan jadi kacau ya. Karena apa? Konteksnya seharusnya dipahami Allah yang mengatur manusia, bukan manusia mengatur Allah ya. Jadi duinatur itu adalah sebuah dogma yang dilahirkan oleh Apoliniaris dalam rangka menyatukan dua gerbong yang itu terpisah. Dan kalau kita gunakan nalar, dan itu memang tidak bisa lah bersatu ya. Oke, itu dalam konsep teologis. Aku lanjutkan lagi ya. Itu kan dalam konsep teologis. Namun tidak demikian tentang soteriologi salib ya. Jadi kalau di dalam kekristenan Yesus itu Allah atau manusia terjadi dualisme. Sekarang apakah dalam soteriologi salib itu di dalam kekristenan terjadi dualisme atau tidak? Itu maksudnya ya. Nah, aku bacakan lagi ini. Namun tidak demikian tentang soteriologi salib ya. Mereka, maksudnya teman-teman Kristen, semua menerima satu suara tanpa dualisme. Dalam kurung red ya, mohon dicek bila keliru. Jadi silahkan pendapatku ini dicek dan dibenarkan bila keliru ya. Sejauh yang aku tahu, untuk konsep soteriologi salib, konsep keselamatan yang berpusat pada salib itu semua kekristenan itu menerima, tidak terjadi dualisme ya. Mohon dicek ya. Bahkan saking pedenya dengan soteriologi salib ini ya, seperti yang aku bilang tadi, dengan petetang petenteng
ngomong bahwa dia pasti masuk surga, padahal mbok ya nyawang gitoke nek wong Jawa ngomong, lihat nyawang gitokmu. Lihat hidupmu itu sudah bermoral bagus atau bejat moral gitu loh. Jadi jangan gampang-gampang ngomong saya pasti masuk surga, saya pasti masuk surga. Ya, karena sudah ditebus itu ya lewat soteriologi salib. Oke. Jadi seolah-olah surga itu seperti punya nenek moyangnya lah, seperti dia yang pegang kuncinya ya, nenek-neneknya itu ya. Tapi ya namanya orang lagi mabuk dogma, ya mau diapain, dia ada biarin saja ya. Ya, kalau orang mengatakan bahwa dirinya pasti masuk surga, orang kebenaran soteriologi salib aja masih belum final kok. Makanya sekarang kita diskusikan, mencari di mana letak nalarnya itu di mana. Kok ujuk-ujuk, kalau orang Jawa bilang, kalau orang Sunda bilang juga sama ya, ujuk-ujuk bilang bahwa saya pasti masuk surga. Ya. Ya memang setiap agama itu pastilah punya jalan keselamatan sendiri-sendiri yang sah-sah saja untuk ditawarkan ke publik. Namun demikian kan nalar tetap menuntut jawabnya. Itu bisa diterima nalar nggak? Konsep yang ditawarkan itu tetap aja tetap menuntut ya. Sebagai orang yang punya nalar, yang berakal, tetap menuntut ya. Jadi jujur saja, setelah aku melihat visualisasi penyaliban ya lewat video. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu itu yang diperankan siapa, itu artis dari Australia, Mel Gibson. Tolong kalau salah ya dikoreksi. Ingatku Mel Gibson ya. Itu kan waduh, gimana ya, sadis banget itu visualisasinya. Ya. Bagaimana biadab yang, makanya kalau ada wartawan lagi, pengacara dari Afrika yang akan menuntut balik ya dalam perspektif hukum HAM internasional kepada Yahudi dan Romawi, itu ya menarik juga itu. Bagiku meskipun itu terkesan konyol karena peristiwa 20 abad yang lalu bisa nggak dihakimi sekarang itu, tapi bagiku itu ide brilian cemerlangnya. Bagaimana seorang pengacara akan mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional kejahatan HAM atas yang dilakukan oleh Romawi dan berkolaborasi oleh Yahudi merampas hak hidup seseorang yang itu Kanjeng Nabi Isa. Itu kan menarik itu. Tapi aku belum tahu bagaimana kabarnya sekarang ya. Itu seharusnya kita diskusikan bareng-bareng ya. Baik Islam, Yahudi, Kristen duduk bareng. Mantap itu. Karena semua kita ini kan dalam satu garis Abrahamik ya. Jadi itu menarik. Meskipun kadang-kadang terkesan konyol ya, karena waktunya itu sudah 20 abad yang lalu mau dihakimi sekarang kan gitu. Tetapi apapun kata pengacara itu yang dari Afrika, aku lupa siapa namanya, itu menarik, sebuah ide itu menarik gitu ya. Untuk kita coba cari way out-nya, jalan keluarnya bagaimana. Bisa nggak kita hakimi Romawi dan Yahudi itu? Ya mungkin in abstain lah ya, karena pelaku-pelakunya dulu juga tua-tua Yahudi dan itu si siapa, Pilatus atau siapa, dan satpam Romawinya itu hansip Romawinya juga kan ya sudah pada mati semua kan gitu. Jadi pengadilan mereka absen lah ya. Tapi ya menarik kan, hukum itu bisa saja dijatuhkan tanpa yang diadili itu datang. Oke. Begini, tetapi ketika aku membaca sebuah buku ya, ternyata ada kekristenan yang itu disebut dengan kaum Gnostik ya. Kaum Gnostik itu begini, mereka mengatakan terjadi substitusi dalam penyaliban itu. Jadi hampir sama seperti apa yang disampaikan Al-Quran ya. Inilah menariknya untuk kita duduk diskusikan bersama. Al-Quran mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Kanjeng Nabi Isa ya. Mohon dipahami ya, yang dibantah Al-Quran itu bukan peristiwa atau sejarah atau proses penyaliban loh ya. Mohon diperhatikan kalimatnya. Karena banyak yang salah memahami baik Islam dan Kristen tentang penjelasan di surat An-Nisa ini ya. Begitu juga ketika surat An-Nisa mengatakan itu kan ada kata rafa'ah itu. Mungkin kalian terlalu sulit memahami kerangka berpikirku bahwa tidak ada orang hidup di langit itu.
Sekarang gini aja lah, kalau kalian sulit memahami kata rafa'a, rafa'a itu kan diangkat ya, tapi dia juga bisa diterjemahkan ditinggikan. Bagaimana sekarang aku kasih tawaran kalau kita, oke lah, kita terjemahkan saja bahwa rafa'a itu ditinggikan. Jadi ketika Kanjeng Nabi Isa itu mau dijatuhkan sampai ke titik nol lewat proses penyaliban itu Gusti Allah tidak rela, tidak mau. Maka ketika oleh kekuatan Romawi dan tua-tua Yahudi menjatuhkan sampai ke titik nol, Allah justru meninggikannya, rafa'a. Begitu loh. Jadi jangan terus kamu pahamin jasadnya naik ke atas seperti orang Kristen bilang, nanti turun lagi. Itu kan jadi kacau. Tidak ada satupun manusia, tidak ada yang hidup di langit. Di Al-Quran dijelaskan bahwa di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu kamu dibangkitkan. Apakah ayat itu mau dibuang sehingga kamu mengatakan bahwa ada manusia hidup di langit dan nanti mau turun lagi? Kan jadi kacau ya. Oke. Aku bacakan begini ya. Ini menarik ini untuk kita diskusikan bersama. Jauh mendahului Al-Quran, gagasan tentang ada dua orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus dengan yang satu menggantikan atau mensubstitusi yang lain dijumpai dalam dua dokumen Kristen Gnostik ya, dari abad kedua dan abad ketiga ya, yang bersama jumlah dokumen kuno lainnya yang semuanya ditulis dalam bahasa Koptik ya, bahasanya Koptik tapi sudah ya, ditemukan di Nag Hammadi Mesir pada tahun 1945. Ada memang, cuman di sini belum tidak ada penjelasan apakah kaum Gnostik itu juga tidak mengakui penebusan dosa. Ini yang jadi masalah ya. Sorry, agak flu ini ya. Ini yang jadi masalah ya. Di sini tidak dijelaskan. Yang dijelaskan tentang teori substitusinya ya. Aku jelaskan sedikit tentang apa itu Nag Hammadi ya. Jadi begini, seluruh dokumen Nag Hammadi ini sekarang sudah tersedia dalam satu jilid dalam bahasa Inggris yang lebih awal berjudul Nag Hammadi Library in English ya, disingkat NHLE, dan itu diterbitkan tahun 1988 dengan editornya James M. Robinson. Dan yang lebih belakangan adalah The Nag Hammadi Scriptures ya, The Revised and Updated Translation of Sacred Gnostic Texts Complete in One Volume. Itu New York ya, tahun 2007. Berarti lebih baru. Dengan editornya Marvin Meyer dan pengantarnya oleh Ellen H. Pagels. Itu kalau mau cari namanya buku-bukunya, monggo silahkan. Oke, jadi kembali ke tadi ya, yang aku mengatakan bahwa semua kekristenan itu menerima soteriologi salib itu dalam tanda kutip, artinya informasi yang aku terima sementara seperti itu. Tapi kalau ada yang ternyata tidak Pak, kami tidak menerima soteriologi salib, ya monggo silahkan disampaikan saja ya, menambah informasi baru untuk aku dan untuk kita semua. Karena Kristen Gnostik di sini tidak dijelaskan, cuma yang dijelaskan dia memahami teori substitusi ya, itu saja. Oke, berikutnya ya. Begini loh ya. Setiap agama itu pasti mempunyai cara tersendiri dalam menyampaikan gagasan-gagasan keselamatan, dan itu silahkan saja ditawarkan kepada publik, tidak ada masalah ya. Dan aku ulangi lagi, nanti kan nalar akan berbicara mana yang rasional gitu ya. Bila penyalipan ini ya, ini kan soteriologi salib ini dibangun oleh Paulus. Jadi dalam kekristenan itu terjadi 3 besar yang fundamental ya. Kekristenan itu setelah bergeser dari Nasrani ya, Kristen itu mengalami 3 besar transformasi gitulah ya. Nih ya, dalam konsep teos itu menjadi Tritunggal dia ya, begini, Tritunggal.
Ini oleh Tritunggal itu oleh siapa ya? Lupa aku. Nanti kalau ingat aku jelaskan. Tertullian, soalnya. Oleh Tertullian. Ini yang menggagas dogmanya, ya. Sekarang tentang Yesus, ya. Yang Yesus 100% Allah dan 100% manusia itu oleh Apollinaris. Kemudian dalam keselamatan, itu soteriologi salib itu oleh Paulus. Begini, jadi yang menghasilkan dogma soteriologi salib itu Paulus, ya. Jadi ini semua ini dogma, ini dogmanya ini. Dogma. Ya. Ini yang membuat kekristenan ambilin air putih yang panas, minta yang panas ya sama mama ya. Bismillah. Oke, kita lanjut. Jadi begini, kekristenan itu akhirnya terbangun oleh 3 dogma besar ini, ya. Theos Tritunggal itu by Tertullian, ya. Yesus 100% Allah 100% manusia itu by Apollinaris. Sementara yang sedang kita bicarakan soteriologi salib itu by Paulus. Makanya aku berkali-kali dalam konsep Tuhan itu Paulus itu tidak punya dosa. Ini loh kan kadang-kadang disalahpahami kan. Videoku sudah ada, aku membela Paulus itu ketika dalam konsep teos Paulus itu tidak bermasalah. Ini baik Kristen, baik Islam, kalau sama-sama gobloknya juga sulit aku jelaskan. Mau dibikinkan video berulang-ulang juga kalau kecerdasannya tidak ditingkatkan ya sulit. Ya. Kecerdasan kalian itu tingkatkan. Kajian-kajian di sini bukan kajian-kajian yang sifatnya itu bombastis ya, yang sifatnya itu lebih cenderung kepada kuantitatif. Memang sih kuantitatif itu sesuatu yang dituju memang, tapi lebih dari itu kan kita menuju kualitatif. Kita ingin yang berkualitas kajiannya itu, bukan sekedar bombastis ya. Bukan. Makanya kajian-kajian ini itu kalau temanku bilang itu kontra realita gitu loh ya. Kontra realita. Oh yang wis panas. Kontra realita. Jadi kontra realita, kita tidak mau kajian-kajian di sini yang bombastis ya, meskipun nanti dengan bombastis itu tentunya banyak viewernya, tentunya banyak iklannya, tentunya banyak masukannya, banyak kontribusinya yang diperoleh dari YouTube. Ya tentunya itu juga kita mau, siapa yang tidak mau. Orang semua itu harus ada bensinnya kok. Motor itu, mobil itu, pesawat itu bisa bergerak bila ada bensinnya, dan bensin itu kan tidak dibeli pakai daun kan gitu. Jadi kalau aku pakai bahasa lugasku, logika tanpa logistik itu tidak jalan. Tolong kalian catat, logika tanpa logistik itu tidak jalan gitu ya. Tetapi kan kita tidak begitu amat lah. Artinya kita tetap mengharapkan juga kuantitatif ya, banyak yang nonton semua karena semakin banyak yang nonton juga semakin daya sampai dakwanya itu semakin bagus kan gitu. Tetapi kalaupun itu tidak bisa kita raih, paling tidak yang harus kita pertahankan kualitas kajian itu berbobot gitu loh, mengajak kita berpikir sehingga itu dari berpikir itu kita menimbulkan sebuah pencerahan. Nah, ketika aku menjelaskan bahwa Paulus itu tidak punya dosa dalam konsep ketuhanan Kristen atau teologi Kristen, itu banyak teman-teman Islam, banyak teman-teman Kristen yang tidak paham gitu loh. Karena mereka terjerat oleh kata Tuhan dan Tuhan. Sebetulnya ini kalau aku gampang menjelaskan ke kalian, oke lah Paulus bilang Yesus itu Tuhan, tapi kan Paulus tidak bisa bilang atau tidak pernah bilang Yesus itu Allah.
Kembali ke sini lagi larinya. Kalau kita tidak paham sejarah antropologis budaya, itulah perlunya kita belajar budaya, dan bahasa itu masuk dalam ruang lingkup budaya. Agak repot untuk memahaminya. Bahwa sebetulnya lah kata Tuhan itu ya dari Tuhan. Ini nggak beda makna. Gitu loh. Makanya kemarin aku diskusi dengan sahabatku yang dosen bahasa Yunani itu. Aku sih tidak keberatan kalau YHWH itu dipanggil Adonai. Karena Adonai itu juga Tuhan. Artinya yang dihormati. Lah, YHWH itu kan yang harus dihormati. Tapi jangan dilupakan bahwa terjemahan-terjemahan LAI itu juga menggunakan Elohim. Makanya aku suruh silakan dirujuk Pak dosen di kitab Genesis. Genesis itu jadi kita ingat Phil Collins ya. Drummernya Genesis yang lagunya apa Paradise itu ya. Genesis itu kalau nggak salah grup dari Inggris ya. Silakan lihat Genesis atau kitab Kejadian 1:1. Itu kalau kita cek kata Allah itu terjemahan yang dilakukan LAI dari Elohim, bukan Adonai gitu loh. Tetapi aku tidak menafikan Adonai itu loh ya. Mohon dipahami. Gitu. Kalau itu paham, ini juga akan lebih paham. Jadi enak. Cuman kalau kalian baik Kristen maupun Islam sama-sama tidak mengekspan ya logikanya, nalarnya, ya mau tak bikinkan video beribu kali juga ya tetap aja goblok gitu loh. Sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap aja goblok. Yang aku mau itu letakkan semua pada tempatnya. Paulus itu salahnya di soteriologi salib. Ya sudah di sini saja, jangan geret dia ke sini. Tentang konsep Tuhan itu ada tanggung jawabnya pada Tertullian dan Apollinaris yang nanti di akhir hayat setelah dunia ini hancur semua, dia akan dimintai bertanggung jawab. Berapa miliar orang yang disesatkan, dan begitu juga yang disesatkan kok mau ikut-ikutnya itu juga dimintai bertanggung jawab. Emangnya lu kagak gue kasih akal untuk mencari yang benar yang salah? Kenapa lu ikut aja sama dogma-dogma yang menyesatkan itu? Kan begitu nanti. Ya. Oke, ini sudah sudah selesai saya, sudah selesai. Berapa jam nih? Waduh, sudah lewat setengah jam ya. Maunya sih tadi bikin setengah jam. Ya, ini dalam tanda kutip sudah selesai lah ya, karena kita nanti tidak fokus ke sini ya. Cuman kan ini harus aku jelaskan. Ini kita sudah selesai dalam tanda kutip, nanti kalau perlu kita tuntaskan lagi. Cuman yang perlu aku tahu, untuk aku jelaskan kepada kalian, kalian paham nggak soteriologi salib itu adalah dogma yang dibangun oleh Paulus? Itu dulu pahami. Ya. Oke. Sini ya. Aduh. Oke, terus kalau kita lihat dari mana asal muasal dosa waris itu? Dari mana? Itu kan kalau kita lihat kitab Kejadian, proses di mana kalau aku mengatakan bahasaku di sini adalah itu bagus tuh dibikin sebuah syair lagu itu tragedi buah terlarang. Ya. Tragedi buah terlarang. Ya, tragedi buah terlarang. Kalau ini hampir sama sih ya, tapi tidak sama-sama banget. Kalau kalian dengar lagu tapi nggak tahu kalian lahir tahun berapa ya, dengar lagu yang dinyanyikan oleh Alhamdulillah subhanallah, semoga Gusti Allah Agung selalu merahmatinya, karena ujung kehidupannya dia menjadi benar-benar soleh, yaitu saudara kita Kang Mas almarhum Bangun Sugito atau yang kita kenal dengan Gito Rolis ya. Itu sempat merilis album yang judulnya Tragedi Buah Apel. Kamu boleh cek di YouTube ya, ketik Tragedi Buah Apel ya. Yang lagu itu dipopulerkan oleh grup The Rollies ya. Itu dulu grup The Rollies itu jagoan zaman-zaman dulu itu ya. Yang nanti backing vokalnya Delly Rollies. Itu kalau suaranya Delly Rollies digabung dengan Gito Rollies, oh itu mantep kali itu ya. Genre musiknya itu brass ya, bukan rock. Meskipun ada unsur rocknya tapi cenderung ke brass dia ya. Lebih dekat ke reggae, tapi dibilang reggae juga enggak bisa.
Oke. Kemudian lagu Tragedi Buah Apel itu di cover ulang oleh biduan dari, nggak tahu aku dari Malaysia apa dari Singapura ya. Itu yang bernama Anita Sarawak. Tapi Sarawak itu Malaysia ya, berarti dari Malaysia. Anita Sarawak ya. Judulnya Tragedi Buah Apel. Itu hampir sama ya, meskipun tidak sama-sama banget. Jadi aku curiga atau memberikan sebuah hipotatif ya atau hipotesa, lagu itu oleh penciptanya itu kok pencipta lagi, oleh pengarang. Aku tidak setuju menggunakan kata pencipta ya. Oleh pengarangnya itu berawal dari tragedi buah terlarang dalam kitab Kejadian tentang Adam dan Hawa sebagai ide awal loh. Dia mengarang lagu itu ya. Tapi ini masih hipotatif ya. Boleh nanti kalau misalkan tidak benar ya silahkan dibenarkan gitu aja. Oke. Kita sekilas ke tragedi buah terlarang. Ini videonya ada, cuman waktu itu aku belum buat channel video sendiri. Sudah dimuat di channelnya teman-teman yang muat ya. Kalian cari aja Subandite Sukoco atau Gus Bekti itu. Nanti aku menjelaskan di sana tentang dalam sebuah diskusi resmi, yaitu di Surabaya ingatku. Aku bukan jadi narasumber waktu itu, hanya sebagai mustami pendengar saja ya. Cuman aku mengajukan sebuah gagasan bahwasannya dosa yang diceritakan, yang terus itu dipahami, dosa yang terus diwariskan, mengakar kepada semua manusia, itu sebetulnya ada dalam perspektif metafora, tidak aktualis seperti yang kita pahami gitu loh. Karena apa? Jelas kalau kita merujuk kepada kitab Kejadian, buah itu dihasilkan oleh pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan. Sementara kita tidak akan pernah menemukan pohon pengetahuan itu ada. Itu loh. Dalam konteks ini kita perlu belajar tentang bahasa sastra. Bahwa dalam Al-Quran pun sering digunakan sebuah metafora atau perumpamaan. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak familiar dengan perumpamaan itu, ya jadinya dia tidak begitu paham tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus. Karena Yesus juga tidak jarang menyampaikan dalam bahasa perumpamaan yang metafora, tidak aktuali. Gitu loh ya. Kitab suci begitu, dan Al-Quran juga menggunakan pohon sajarautun ya. Terus buah itu tidak bisa dipahami sebagai pohon yang sungguh-sungguh. Kita lihat aja di surat Ibrahim itu ya, bahwa bagaimana kalau itu pohon yang itu akarnya menghujam ke bumi ya, batangnya tegak ke atas ya, terus nanti rantingnya itu menjuntai ke angkasa, terus menghasilkan buah-buah yang bagus. Itu jangan dipahami, oh itu pohon seperti kamu lihat pohon mangga. Bukan. Itu artinya sebuah keimanan yang benar. Nanti di ayat berikutnya disampaikan juga pohon yang sudah tercerabut dari akarnya, sudah terbalik. Itu menggambarkan sebuah iman yang sudah tidak benar lagi. Gitu. Ya. Kalian bisa buka nanti di surat Ibrahim ya, Quran surat Ibrahim, nomor suratnya aku agak lupa, tapi nggak apa-apa lah aku lihatkan ya supaya kamu nanti paham. Coba buka surat Ibrahim itu surat 14 ya. Surat 14. Ayatnya berapa? Lupa aku. Kita lihat sini. Surat 14. Surat 14. Surat 14. Oke, sebentar ya. Kamu juga lihat di Al-Qur'anmu. Jadi kamu harus punya Al-Qur'an, punya Bible. Begitu. Jadi enak nanti kalau aku menjelaskan, kamu bisa menjelaskannya. Surat 14. Ishak. Sebentar, belum ketemu ini.
Nah, ini dia. Dibaca di surat 14 ternyata nomor ayatnya nomor 24. Perikopnya perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan. Itu diumpamakan dengan pohon. Kamu baca Quran surat 14, surat Ibrahim, baca dalam perikop perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan. Mulai nomor ayat 24, tuntaskan nanti sampai 27 biar selesai satu perikop penuh. Itu menggunakan pohon sebagai perumpamaan. Jangan kamu baca surat itu terus kamu pahami, oh itu pohon beneran seperti pohon duren. Ya kacau kamu. Ya babunya meleset dari pesan apa yang mau disampaikan Al-Quran. Begitu juga di dalam Genesis, ketika disampaikan pohon pengetahuan, buah pohon pengetahuan. Aku tanya pada waktu itu sama para pendeta, sama narasumbernya, tolong tunjukkan saya di mana ada pohon pengetahuan. Kalau Anda bisa menunjukkan saya, bisa menunjukkan kepada aku nih sekarang, pohon pengetahuan itu ada dan kita bisa lihat, bisa kita sentuh, kita bisa pegang, itu berarti pohon itu faktual dan cerita ini bisa dipahami secara faktual. Tapi selama itu tidak ada dan memang tidak ada, itu metafor. Gitu loh. Jadi kalaupun ya dosa itu ada, itu dosa metafor. Akhirnya ketika dosanya metafora, ngapain ditebus seperti ini? Gitu loh. Ngapain? Di situ melesetnya Paulus karena dia memahami dosa itu benar-benar dosa, padahal itu dosa metafora. Itulah yang aku maksud, ya. Jadi sebetulnya kalau kita baca lagi di kitab Kejadian itu sudah diselesaikan. Diselesaikan oleh siapa? Diselesaikan oleh Adam, diselesaikan oleh Hawa. Masing-masing sudah menanggung hukuman yang harus mereka terima. Jadi dosanya sudah selesai. Pertama, dosa itu dosa metafora, ya. Yang kedua, dosa itu sudah diselesaikan oleh Adam dan Hawa. Terus apalagi perlunya ada dosa waris? Sehingga kalian memahami penebus dosa, sehingga dijamin masuk surga. Surga dari Hong Kong apa? Orang ininya aja ini masih bisa digugat dan aku menggugatnya sekarang. Gitu loh. Ya. Oke. Aku lanjutkan. Berapa menit ya? Waduh. Ya maklumlah nggak bisa singkat memang kalau aku jelaskan, ya. Oke. Aku baca dari awal tengah-tengah maksudku ya. Jujur saja semakin melihat visualisasi penyaliban, maksudku video ya, maka semakin kuat nalar itu menolak. Nalar kita itu loh. Aku semakin lihat ini, aku dikirimi video. Ini aku takutnya nanti kena peringatan dari YouTube ya. Ini aja gini, sekilas gini aja videonya ini ya. Nah, ini videonya, video tentang penyaliban. Ternyata video ini juga aktingnya bagus sekali ini, tidak kalah dengan akting yang kalau kita lihat yang diperankan oleh Mel Gibson yang aku bilang tadi ya. Itu Mel Gibson itu benar-benar menjiwai, tapi di sini juga ini pemeran utamanya benar-benar menjiwai juga ya. Jadi kalau kita semakin menonton, padahal kita menonton visualisasinya loh ya. Bagaimana kalau kita hadir di ruang dan waktu ketika Yesus itu disalib? Apakah dalam nalar otak kita itu terus sadar, oh itu untuk menebus dosa? Apa begitu kira-kira? Itu yang aku bilang, nalar itu menuntut jawaban. Karena apa? Akhirnya kita akan bertanya, bukankah kita mengerti bahwa Kanjeng Nabi, semua para nabi, mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada kita bahwa Gusti Allah ingkang Maha Agung itu juga punya kebijaksanaan. Ya, punya kebijaksanaan ya. Sehingga sebuah kesalahan itu ya akan bisa diselesaikan lewat sebuah proses yang disebut tobat. Gitu loh. Bukan main tebus-tebusan. Ya. Bukan main tebus-tebusan, ya. Jadi begini, penyaliban itu ya sangat, sadistis ya, biadab lah ya, biadab. Lalu otak kita kan bertanya,
Apakah mungkin kebiadaban itu bisa menghapus dosa gitu loh? Ya. Apakah mungkin? Apakah mungkin gitu loh? Allah yang maha bijaksana ya, itu untuk menghapus kesalahan itu lewat sebuah proses kebiadaban. Ya. Coba ini baca, ini dengarkan ya. Bila penyaliban itu kita keluarkan dari dogma Paulus, jadi kita coba keluar dulu dari dogma Paulus. Karena kalau kita tidak keluar dari dogma, ya sulit, selamanya kita akan terjerat dogma ini. Kita kan mau mengadakan sebuah katakanlah kritik terhadap soteriologi salib ini. Dia benar atau enggak kan? Maka kita harus keluar dari sini. Kalau kita terkungkung di sini ya nggak bisa memberikan kritik gitu. Ya, oke, dengarkan. Bila penyaliban itu, maksudnya penyaliban Yesus itu ya, kita keluarkan dari dogma Paulus, kemudian kita kembalikan kepada konteks dan budaya. Perhatikan, konteks dan budaya. Konteks ya dan budaya. Budaya, ini ya, konteks dan budaya di mana penyaliban itu dilahirkan, itu akan jadi lain cerita, bos. Ya. Masalahnya memang Paulus itu menghilangkan konteks dan budaya. Karena apa? Ya memang begitu. Kalau konteks dan budaya ini disertakan untuk melihat bagaimana proses penyaliban itu sehingga terjadi, dia tidak bisa dipakaikan atau dikenakan jubah teologis di dalam soteriologi salib itu. Nggak bisa, ya. Karena apa? Penyaliban itu kalau kita masukkan ke dalam kedudukan yang semestinya bahwa dia harus dilihat dalam konteks dan budayanya, maka penyaliban itu dia ada dalam perspektif politis. Nih, penyaliban itu politis. Itu politis. Jadi bukan teologis. Gitu loh. Jadi sama sekali bukan teologis, bukan teologis, ya. Jadi dia tidak punya nilai teologis apapun, dia murni politis. Ya. Murni politis. Penyaliban itu murni politis. Karena apa? Ada penjajah Romawi, ada pengkhianat. Tua-tua ya, yang ini sudah masuk zona kenyamanan, yang dia tidak mau kenyamanannya terganggu karena datangnya Sang Mesias. Ya, oke. Nanti kapan-kapan ini kita lanjutkan, karena kalau ini kita lanjutkan, kita akan menjadi tahu, ya, kenapa Yesus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dari ini menjadi entry point. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan ya. Kita batasi dulu sampai di sini ya. Jadi begini, tidak mungkin ya kebiadaban itu bisa menghapus dosa. Tidak mungkin lah. Nalar mana yang mau nerima? Ya, Allah itu punya hukuman, tapi Allah juga punya kebijaksanaan. Belum lagi yang gue bilang tadi, bahwa Adam dan Hawa itu dalam perspektif metafora, bukan aktuality yang dipahami seperti sekarang ini. Sehingga kalau kita sudah tahu seperti ini, ya, masih mau ngomong saya pasti masuk surga. Orang yang digunakan untuk menjamin masuk surga aja tergugat kok. Dan aku sudah katakan tidak benar. Soteriologi salib ini tidak benar secara nalar. Dia benar secara dogma. Masalahnya Anda beragama dengan nalar atau dengan dogma, itu jadi masalah. Gitu loh. Dan prospek kajian-kajian kita di sini, makanya aku selalu mengusung Islam rasionalis, selalu berpijak pada kebenaran-kebenaran akal, yang itu kita menggunakan nalar. Ya, oke. Lalu setelah tidak mungkin kebiadaban bisa menghapus dosa, ya, solusi apa yang bisa aku tawarkan untuk kalian, teman-teman Kristen? Kan kalau mengkritisi tanpa solusi itu terlalu kejam. Ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Solusi apa? Ya. Solusi yang lebih mantap dan itu sangat bisa diterima oleh nalar adalah dengan membuang soteriologi salib. Ya, jadi buang saja itu soteriologi salib. Ya. Terus kita merujuk kepada, aku kasih nama itu supaya lebih gampang nanti. Kalau misalkan kurang cocok silakan diganti ya. Soteriologi salib itu dibuang saja karena dia tidak sesuai dengan nalar. Kalau Anda beragama dengan memberdayakan nalar, tapi kalau Anda beragama hanya sebatas misteri, mitos yang itu berujung pada dogma, ya silakan saja tetap dipegang. Jadi aku ini menjelaskan dan memberikan penawaran, tidak mengajak kalian harus begini begitu, tidak. Ya, ini kan dialektika ini, ya. Jadi penawaran saja. Memang begitu. Al-Quran juga mengatakan begitu. Saya sebagai orang Islam, saya berdakwah itu tidak ditanya nanti ketika aku mati itu berapa orang yang telah beriman oleh dakwahmu itu. Enggak ditanya begitu. Tapi yang ditanya, kamu sudah lakukan belum? Gitulah. Karena dakwah itu tugas kita semua, bukan hanya ustadz-ustadz yang keren-keren itu, yang di TV-TV itu, yang top-top itu, bukan. Semua dakwah kita itu sebatas kemampuan kita masing-masing ya. Yang paling tahu tentang kita kan diri kita juga. Kan gitu. Makanya sampaikanlah walau satu ayat. Jadi tugasku itu hanya menyampaikan saja. Tidak boleh paksa-paksa. Makanya disebut la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam din. Kalau din itu menjadi sempit artinya dalam agama ya oke lah ya. Tidak ada paksaan. Hanya menyampaikan saja. Bahkan Gusti Allah Agung mengatakan seandainya Gusti Allah Agung itu mau menjadikan seluruh manusia di muka bumi beriman, apa sulitnya? Ya. Begitu juga tentang ini. Kalau Anda tetap berpegang teguh terhadap dogma soteriologi salib, artinya Anda beragama dalam misteri, ya, mistis, mitos, Anda berpijak pada dogma, ya silahkan. Cuman aku menawarkan, mari kita gunakan nalar, ini dibuang. Ini nggak bisa nalar waras tuh nggak bisa nerima gitu loh. Lihat aja video-videonya itu biadabnya itu seperti apa. Itu baru video loh. Coba pada waktu disalib dan kita hadir dalam ruang waktu penyaliban itu, apa harus kita lakukan? Apakah kita menyetujui penyaliban itu? Kalau kita menyetujui penyaliban itu, betapa biadabnya juga kamu. Karena menyetujui kebiadaban itu sama dengan biadab. Tapi kan dilematis. Kalau penyaliban itu tidak setujui, maka dosa kamu tidak tertebus. Jadinya dilematis karena apa? Itu sebagai bukti bahwa ini dogma. Gitu loh. Dogma ini. Nah sekarang aku ngajak, aku tawarkan nalar. Nalar berpikir itu sudah buang itu soteriologi salib, pegang soteriologi apa aku kasih nama apa ya? Soteriologi logos. Ini. Soteriologi logos. Nih pegang ini. Ini lebih rasional, ya, daripada memegang soteriologi salib. Sehingga kamu nggak ngomong lagi pasti masuk surga. Memangnya surga itu punya nenek moyangmu, kamu yang megang kuncinya. Ya. Ini nih, kembali ke soteriologi logos. Logos itu apa? Nah, itu lagi nanti masalah lagi kalau aku menjelaskan firman. Ya, karena pemahaman firman juga dalam kekristenan itu perlu kajian lagi itu, ya. Gampangnya beginilah. Soteriologi logos itu ikuti apa yang diucapkan oleh Yesus. Baru itu kamu Kristen. Lah kamu kalau tidak mengikuti ucapan Kristus, kamu ngaku Kristen. Kristen dari Hong Kong apa? Sama yang kemarin aku bilang. You ngaku-ngaku Kristen tapi sunat aja kagak. Gitu mau ngomong masuk surga. Yesus itu sunahnya, kalau kita bagi menurut perspektif Islam, sunah ya perilaku itu kan ada dua itu. Fi'liya ya dan qauliyah. Ini ucapan
Dan kaul itu ini logos ini, kaul itu ucapan, ngomong ya. Ini fi'lia. Sorry. Ini fi'lia itu fi'il, itu pekerjaan atau dilakukan. Perilaku, gitulah, perilaku ya. Ini kaulia ini ucapan. Nah ini kalau logos ini ucapan lah ya, kaulia ini ya. Jadi soteriologi logos, keselamatan yang berbasis pada ketaatan kita terhadap ucapan-ucapan Yesus gitu ya. Sunnah ini ya, kan ada fi'lia, ada perilaku, ada ucapan. Perilakunya Yesus itu klop dengan ucapannya. Di sini apa? Satu iota pun hukum Torah itu tidak boleh hilang. Jadi apa yang sudah disampaikan dalam Yahudi itu mesti tetap dilestarikan dalam Nasrani. Jadi Nasrani mula-mula itu ya Yahudi. Makanya ketika dinyatakan satu iota pun tidak boleh hilang, di sini ada sunat. Kan ini baru sorry. Ini di kolia ini ya, iota tidak boleh hilang, itu hukum Torah ya. Hukum Torah. Ini fi'lia, kelakuannya, Kanjeng Nabi juga sunat. 8 hari disunat, lihat di kitab Lukas. 8 hari. Jadi antara ucapan Kanjeng Nabi bahwa satu iota hukum Torah itu tidak boleh hilang, ucapan itu sesuai dengan perilakunya bahwa Kanjeng Nabi juga sunat. Karena sunat itu bagian dari hukum Torah. Ya. Sunat itu bagian dari hukum Torah. Nanti kalau mau kita perdebatkan lagi ya bolehlah apakah sunat itu bagian dari hukum Torah atau tidak. Itu memang menarik juga untuk kita diskusikan ya. Jadi kajian-kajian kita ini selalu gimana ya? Seperti sebuah oase ya, yang itu sumber airnya tidak akan pernah habis selama kita mau mencoba untuk terus menggayung, menciduk air yang ada di dalamnya. Masalahnya kita mau nggak menciduk, gitu loh ya. Karena kalau aku lihat ya kembali tadi yang aku ucapkan ya, bahwa kita itu sebetulnya ya tetap saja sih ya mengharapkan kuantitatif, tapi kan kalau memang harus diadu antara kuantitatif dan kualitatif ya kita tentunya memilih kualitatif ya. Tapi kan maksimalnya kuantitatif kita dapat, kualitatif kita dapat. Tapi kan kuantitatifnya masih memprihatinkan kalau kita lihat dari berapa jumlah viewernya itu ya. Tapi ya dia enggak apa-apalah, itu perjuangan ya, kita lalui saja. Jadi di sini ya, soteriologi logos artinya keselamatan itu berbasis pada taatnya kita terhadap mengikuti apa yang Yesus ucapkan. Ini Alkitabiah ini. Gitu loh ya. Contoh kecilnya tentang sunat ya. Yesus mengucapkan bahwa sunat itu ya dilakukannya sebagai ketaatannya terhadap hukum Torah. Ya. Kan di kitab Matius, lihat Matius 5 kalau nggak salah ya. Satu iota pun dari hukum Torah itu tidak boleh hilang. Ya. Di sini disampaikan, diucapkan dan dilakukan fi'lia ya, kelakuan fi'lia itu ya, melakukan. Kanjeng Nabi ya benar-benar sunat. Ya. Jadi tentang sunat itu diucapkan dan dilakukan. Lah sekarang goyim ini sunat aja kagak terus ngaku Kristen itu gimana? Gitu loh. Nalarmu itu loh nang di gitu sudah berani sombong saya masuk surga. Surga dari mana itu? Sebetulnya masih banyak, tapi supaya waktunya bisa terselesaikan 1 jam deh, sudah 1 jam. Masih kurang ini. Ternyata sudah 1 jam. Ya oke lah. Maksudku yang paling gampang kalau aku pakai perspektif lain tuh nanti panjang, nggak cukup 1 jam, ini sudah 1 jam ya. Aku ambil contoh sunnah ini aja ya, sunat ini aja. Kalian sunat nggak? Gitu ya. Itu dari aku dan semoga kita bisa ketemu lagi ya dalam kajian-kajian berikutnya. Dan aku pesankan supaya ilmu itu tidak selesai di kamu saja. Jadi apapun yang kamu dapatkan dari kajian-kajian ini, bila itu atau jika ya, jika maka. Kan belum tentu semua ini setuju kan dengan kajian-kajianku. Jika kamu setuju, sampaikan kepada yang lain dan semoga itu Allah catat sebagai amal soleh, menjadi catatan langit atas dakwahmu. Ya, ini untuk teman-teman yang Islam ya.
Jadi sampaikan kepada yang lain, jangan berhenti di kamu. Ya. Minimal kamu men-share ya, tapi jangan dulu di-download ya. Di-share apa namanya itu? Alamat YouTube-nya ya. Linknya di-share gitu ya. Karena bagaimanapun viewer yang dikumpulkan dari kajian-kajian ini belum begitu menggembirakan ya, masih jauh dari harapan gitu. Itu untuk teman-teman yang Kristen, yang Islam. Untuk teman-teman Kristen, aku ngajak kalian bagaimana sebuah agama ini bisa dibangun atas dasar nalar ya. Artinya kita membuang jauh-jauh yang namanya dogma. Begitu. Jika setuju, ambil yang Kristen. Jika tidak setuju, ya sudah tinggalkan, tidak ada masalah ya. Begitu juga yang Islam, aku ulangi, jika setuju, ambil, setelah itu dakwakan, jangan ambil hanya untuk kamu saja ya. Dan semoga itu menjadi catatan langit atas amal dakwamu dengan cara yang tadi, men-share linknya ya. Jika kamu tidak setuju, ya sudah, biarkan saja, nggak usah diambil ya. Karena kan kalau aku bilang, ya aku sih berkali-kali bilang bagaimana mungkin orang Al-Quran tidak pernah mengatakan, justru sangat bertentangan kalau Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Tidak mungkin, sulit. Nalar mana yang mau nerima seperti itu ya. Nah, misalkan itu kamu nggak setuju, ya sudah, tinggalkan saja. Tapi kalau kamu setuju, ya bagikan. Supaya banyak teman-teman Islam kita tidak terkontaminasi terhadap akidah Kristen. Itu akidah Kristen itu yang dikenal dalam konsep kedatangan yang kedua. Lah ngapain kita orang Islam kok ngikuti akidah Kristen? Ya cukup dihormati saja. Teman Kristen kita punya akidah seperti itu, ya kita hormatilah. Ya, kalaupun kita mau meluruskan, ya kita luruskan sebagaimana cara aku meluruskannya. Ada 11 video yang mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu tidak turun lagi. Dan itu perspektifnya Al-Quran dan Bible. Jadi pemahamanku tentang Dajjal itu beda dengan bagaimana cara kalian memahami Dajjal. Dajjal itu tidak nanti ditunggu. Kamu kan terbuai, nanti ditunggu. Berarti sekarang kalau ada Dajjal, kamu tenang saja, Bah. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.